Itu biasanya terjadi ketika antum coba bismillah, Pak, ini harganya berapa? Gorengan. Gorengan berapa sekarang harganya? Makrona berapa? Mie berapa? Maklia berapa? Gorengan berapa? 2000 ya. Tempe misalkan 2000. Ya kita makan. Bismillah. Wah, enak. 2000 ya, Pak? Iya. Sudah kita makan, lalu kita berikan uangnya, sudah terputus semuanya. Paham ya? Tapi afdolnya antum kalau mau beli gorengan tadi, baiknya itu antum transaksi dulu baru makan. Ya kan? Transaksi dulu baru makan. Itu afdolnya seperti itu. Tapi boleh nggak Ustaz kalau kita makan dulu? Boleh. Tapi kan ana bicara afdolnya. Afdolnya antum bayar dulu. Berapa ini harganya? 2000. Ya sudah Pak, saya beli 10.000. Dapat 5. Bila antum takobut serah terima, maka antum makan dengan nikmat. Tidak ada beban lagi, tidak hutang lagi ya kan? Betul apa betul? Iya. Tapi kalau antum makan saking nikmatnya, masya Allah 1, 2, 3, 4, 5. Lakin antum tasari, antum mau membayar ya? Antum mau membayar? Nasita, lupa. Abang juga nggak lihat. Makan berapa ya Mas tadi? Lah saya nggak tahu. Lah Mas ada di sini katanya. Waduh. Jadi gitu. Ya, itulah sifat manusia itu seperti itu. Cepat lupa. Yang kayak gitu-gitu lupa deh. Ya. Pokoknya kalau yang bayar-bayar tuh lupa. Hutangnya ingat. Maksudnya kalau mau hutang tuh ingat. Ah, saya mau hutang nih Ustaz Tananta nih. Ingat dia. Rumahnya di mana? Ingat. Nomor teleponnya di mana? Ingat. Tapi kalau pas mau bayar lupa, rumahnya di mana lupa, nomor handphonenya lupa, semuanya lupa. Emang kayak gitu. Kayak manusia. Ya. Jadi akad nafid ini adalah semua yang terputus. Apa yang kita sudah beli maka tidak ada belakangnya, tidak ada after sales-nya, ya. Lalu yang berikutnya, mauquf. Sedangkan akad mauquf sebenarnya adalah akad yang sah dari sisi dasar-dasar sifatnya. Bahkan sudah terjadi perpindahan kepemilikan. Walaupun belum sempurna kepemilikannya, karena sifatnya masih menggantung pada persetujuan pihak yang lainnya. Ya, contoh nih. Jadi intinya akad yang sejalan dengan syariah baik dari sisi dasarnya maupun sifatnya dan sudah berfaedah hukumnya, namun sifatnya hanya menggantung yang disebut dengan mauquf. Mauquf itu yang menggantung. Ya, Allah yu'alliku, ya. Itu menggantung, ya, digantungkan, ya. Contohnya anak kecil yang belum cukup umur dan belum mengerti urusan harta, seandainya dia melakukan akad jual beli dengan menggunakan hartanya, maka hukumnya bergantung kepada walinya, yakni orang tuanya. Semisal masalah akadah, misalkannya begini, saya punya anak, ya mohon maaf ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat sekalian, namanya anak kecil, waktunya Idul Fitri, dia lagi banyak-banyaknya uang tuh, iya kan? Dan kalau kita minta nggak mau dah. Pertama yang dibeli dompet, itu nomor 1, iya kan? Bi, beliin dompet Bi, atau pinjem dompet, iya kan? Buat apa? Ini naruh uang, ya, nomor 1. Yang kedua, dia ngajak kemana? Ke swalayan, ke mall. Bi, kapan kita ke mall? Aku punya uang banyak, gitu. Betul nggak? Sampai di mall kita ingin memberikan kemandirian kepada mereka. Kita cek dulu uangnya. Oh, misalkan si fulan ini yang laki-laki 200.000, ya kan? Lalu yang si fulanah 150.000. Ya udah, kamu silakan masuk ke swalayan, ya. Antum beli sesuatu, kalian beli sesuatu. Setelah beli, sebelum membayar, maka kan pasti disaring dulu oleh orang tuanya, betul kan? Cari, wah kok kamu beli cukuran jenggot buat apa nak? Kan gitu tuh. Si fulan ini beli. Oh ini nanti kalau saya dewasa gitu. Ya rusak lah udah duluan. Akhirnya dikembalikan. Betul kan? Terus anaknya yang perempuan beli sikat. Ya. Beli pembalut misalkan gitu ya. Buat apa nak? Ya buat nanti kalau saya dewasa. Ya nggak boleh, nanti aja belinya. Betul kan? Begitu juga sampai dia di kasirnya, pasti ditanya, pasti harus minta persetujuan orang tuanya. Ya, misalkan contoh anak ini punya uang 200.000, beli sepeda aja, sepeda misalkan harganya 199.900.000, ya kan?
belinya uang cash ya. Bawa dia sepeda. Nah, Dek, beli sepeda? Iya. Sebentar ya, Dek. Pasti kasirnya begitu. Inisiatif dia. Bapaknya mana? Nggak ikut. Oh, nggak ikut. Ibunya mana? Nggak tahu. Tadi ikut, tapi nggak tahu sekarang. Biasa gitu ya, ibu-ibu ya. Betul ya, Bu ya? Kalau dari di swalayan mah lupa. Ya kan, keranjangnya lupa, tasnya lupa, anaknya di mana juga lupa. Gitu biasanya. Kalau bapak-bapak pasti nongkrongnya di tempat elektronik, ya kan, otomotif. Udah cari aja di situ. Kalau ibu-ibu nyebar itu kemana-mana. Ya. Nah, seperti itu pasti kasirnya tak stop dulu. Nah, Dek mau beli apa? Beli. Ini uangnya ada, nggak mungkin langsung dilayani. Ya, ini yang disebut dengan mauquf. Jadi digantungkan dulu. Ya, walaupun sudah serah terima sekalipun, maka biasanya anak kecil ini diawasi oleh orang yang dewasa. Pasti diawasi, entah satpamnya. Bisa jadi dianterin ke rumahnya. Ya kan? Lah bayangkan naik sepeda dari swalayan ke rumahnya, kan capek, Bu, ya. Gitu. Lalu yang berikutnya yang paling penting, dan kita biasanya sering melihat di televisi, di sinetron, orang yang memanfaatkan orang yang lagi sakit. Ya. Orang yang lagi menjelang ya sakit keras, menjelang kematiannya, maka dipaksa untuk bertransaksi, untuk jual beli. Ya ini biasa kan? Pak, tanda tangan, Pak, ini segera dijual, Pak, kan gitu kan? Kalau enggak nanti ini jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, begitu kan? Itu kata-kata sinetron, Pak. Iya kan? Sambil sedih gitu ya. Akhirnya apa? Tanda tangan dia gemeter. Ya, lagi stroke gimana caranya? Piye caranya? Ini nggak boleh. Menurut pendapat Abu Hanifah, seorang yang sakit menjelang kematiannya, kalau dia melakukan akad transaksional, jual beli apapun itu, harus mendapatkan persetujuan, yakni dari ahli warisnya. Minimal dari orang yang dipercayainya, orang yang sikoh. Misalkan pengacaranya mungkin, atau dari pihak berwajib mungkin, RT, RW, ya, seperti itu. Dan ini sering terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat sekalian. Bahkan di keluarga kita sendiri. Betul apa betul? Iya. Dan ini tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Ya. Kenapa nggak waktu sehat? Ya, kalau di waktu sehat mah orang tua mah nggak mau. Kalau waktu sakit dia pasti mau. Apalagi kena pengaruh. Ya, dari anaknya yang ini, dari anaknya yang itu, dari menantunya, dari adiknya, dari macam-macam. Sehingga mempengaruhi psikisnya. Dan dia biasanya omongannya sahdu, Pak, tapi nyelekit. Papa, kalau mau mati dengan tenang, gitu ya, maka Papa harus segera tanda tangan ini. Begitu. Papa harus menjual rumah ini. Ya. Kalau Papa mau matinya tenang, gitu kan? Ngeri nggak? Nah, itu di zaman kita itu seperti itu. Ya, dan itu sering terjadi. Ya. Lalu yang berikutnya, harta bersama. Nah, ini harta bersama ini contohnya apa? Al-milku, al-milk, ya, malaka yamliku, ini milik. Milik bersama itu banyak. Kok bisa, Ustaz? Iya, bisa aja. Hasil dari warisan itu milik bersama kan? Rumah peninggalan orang tuanya dibagi waris, dapat 5, anaknya ada 5. Berarti miliknya berlima. Harta bersama. Ketika antum salah satunya mau menjual, maka bergantung dengan ahli waris yang lain. Ya, maka ketika antum ingin membeli satu rumah atau satu bidang properti yang itu belum dibalik nama ke masing-masing, ya, maka masih harta waris, maka antum harus mendapatkan persetujuan mereka. Itu syaratnya. Ini yang disebut dengan mauquf. Kalau antum menyelisihi, ya, antum mengakali, maka berdosalah. Ya, misalkan ada 2 yang belum tahu, ya, atau nggak diketahui, tidak diketemui, maka nggak boleh. Karena itu masih ada haknya orang 2 tadi, yang wajib dia mengetahui bahwa hartanya, sebagian hartanya akan dijual kepada orang lain. Ya, dan ini muskil ini, ya, berbahaya. Tapi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mungkin cukup sekian ya, walaupun masih banyak sekali ini ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah pahamkan kita ya dari ilmu yang sedikit ini, yang mudah-mudahan ini membawa ya kebaikan kita di mustakbal, di masa depan ya. Dan ini bagian dari ilmu nanti yang memberikan cahaya kita di mana? Di dalam kubur ya. Nanti di akhirat kelak.
Taib, sahabat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apabila yang ingin bertanya, silakan, tafadhol. Tafadhol, akhi. Bayar umroh dulu, bayar umroh dulu, bayarnya belakangan. Sekarang Anda mau tanya, haji dan umroh itu syaratnya apa? Ya kalau antum tidak mampu, ngapain begitu? Mempersulit diri kan? Betul atau betul? Jadi antum jangan biasakan diri terhadap bermudah-mudahan dengan hutang. Walaupun hutang itu diperbolehkan di dalam syariat Islam. Tapi antum harus ingat ya, bahwasan hutang itu membawa kehinaan di siang hari, membawa kesengsaraan di malam hari ya. Membawa kesengsaraan di siang hari dan membawa apa? Kehinaan di siang hari dan membawa kebingungan di malam hari. Antum dilema. Itu hutang itu seperti itu. Ya. Antum nikmatnya paling 9 hari, 12 hari gitu ya. Senang-senang selfie-selfie. Ya, setelah sampai rumah handphonenya dijual buat ngangsur, motornya dijual buat ngangsur, TV-nya dijual buat ngangsur. Nanti kalau mau ketemu di kajian malu karena apa? Ditanya angsurannya udah sampai mana? Nggak tahu. Jadi saran antum itu hiduplah sesuai dengan kemampuan. Insya Allah bagi antum yang ingin berangkat umroh bisa dengan cara yang lain, Allah buat cash tuh banyak caranya. Cuman masalahnya antum mau apa enggak, mau sabar apa enggak, udah itu aja. Kalau antum nggak sabar, ya tafadhol. Dan yang lebih fatalnya lagi, antum menggunakan dana talangan dan dana talangannya itu sistemnya riba. Wah, udah luar biasa itu. Hindari yang seperti itu, udah pasti itu haram. Ya, bisa jadi. Terus hukumnya gimana Ustaz umrohnya? Ya, kita nggak bisa bicara umrohnya. Umrohnya bisa aja sah kalau dia mengikuti hukum dan syaratnya. Tapi antum kesananya ada dosa lain, ya ini dosa riba itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Tafadhol yang lain. Tafadhol Pak. Lelang. Oh, nebas. Dua mangga tapi kan nggak tahu isinya berapa. Ya. Ya, ini jual beli tebas itu ada dua ya. Kalau antum beli kebun nggak apa-apa. Kebun ini saya beli. Ya, kebun ini saya beli. Nah, beda ya. Belinya kebun. Gitu ya, Pak ya. Tapi kalau antum belinya mangga, ya udah ini. Ada berapa tuh pohonnya? 1 2 3 udah tebas. Nah, ini goror ini nggak boleh. Kalau antum belinya kebun kan terserah. Namanya kebun, antum melihat potensinya seperti ini. Ya udah ini kebunnya Anda beli. Ya. Tapi kalau antum belinya mangga, buahnya, ya maka tebas dulu. Ya, baru dihitung. Tapi hampir semua sekarang nggak mau gitu. Kenapa? Ya karena rugi gitu. Ya inilah. Antum mau rugi dunia atau rugi di akhirat gitu. Kalau kita bicara antum sholat itu harus wudhu, nggak bisa Ustadz, karena kalau wudhu itu kedinginan, misalkan. Ya terserah. Antum mau mengikuti aturan syariat atau mengikuti aturan antum sendiri. Ya, intinya syariat hadir itu dalam rangka mengamankan semua pihak. Antum aman sebagai penjual, pembeli juga aman, dan intinya adil. Intinya syariat hadir itu tujuannya adalah biar kita itu adil, tidak bersengketa. Kadzalika. Begitu Bapak ya. Baik, sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin cukup demikian yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran lakum ala husni istimaikum, jazakumullahu khairan katsiran. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada moderator. Tafadhol akhi.